Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Novia Utami dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan materi analisis pekerjaan dan manajemen bakat dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini ada rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian analisis pekerjaan. 2. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. 3. Metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan. Yang terakhir, manajemen bakat. Pengertian analisis pekerjaan. Menurut Dassler pada tahun 2016, analisis pekerjaan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2016, analisis pekerjaan yaitu penilaian yang memerinci sebuah pekerjaan beserta perilaku yang diperlukan dalam mengerjakannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan adalah sebuah proses yang digunakan untuk menentukan tugas dari suatu pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Proses analisis pekerjaan mempunyai tujuan mengumpulkan informasi-informasi. Berikut informasi yang dikumpulkan dalam analisis pekerjaan menurut Dassler. Yang pertama, aktivitas kerja. 2. Perilaku manusia. 3. Peralatan yang dibutuhkan. 4. Standar kinerja. 5. Konteks pekerjaan. 6. Persyaratan manusia. Selanjutnya, kegunaan informasi analisis pekerjaan. Informasi yang dapat dikumpulkan dari analisis pekerjaan dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Aktivitas manajemen sumber daya manusia antara lain 1. Perekrutan dan seleksi. 2. Pemenuhan IIO. 3. Kompensasi. 4. Penilaian kinerja. 5. Pelatihan. Selanjutnya, metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan yaitu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Informasi yang terkumpul tersebut diolah menjadi job description, job specification, dan job performance standard. Beberapa metode untuk mengumpulkan informasi tersebut antara lain: yang pertama, metode kuesioner, yaitu metode yang paling murah serta tidak memakan waktu lama. Dalam metode ini, kuesioner dikirimkan kepada job holder. Mereka diminta mengisinya serta menjelaskan tugas-tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kerja yang diembannya. Yang kedua, metode observasi. Di dalam metode ini, analis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang diemban oleh job holder. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara secara langsung merupakan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi. Yang keempat, metode catatan karyawan. Dalam metode ini, job holder diminta untuk mengisi buku harian mengenai apa yang mereka kerjakan seharian, yaitu dengan mencatat semua aktivitas dan tugas-tugas kerja. Selanjutnya, diskusi panel para ahli. Dalam metode ini, analis mengumpulkan para ahli antara lain pekerja senior, manajer senior, dan konsultan. Kemudian melakukan focus group discussion, dan setiap ahli diminta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, metode kombinasi. Biasanya seorang analis tidak menggunakan satu metode analis saja. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan atau job description. Deskripsi pekerjaan yaitu pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Deskripsi pekerjaan mengacu pada informasi yang dikumpulkan dalam proses analis pekerjaan. Dalam deskripsi pekerjaan memuat antara lain: yang pertama, identifikasi pekerjaan. Berisi informasi mengenai nama jabatan, kode jabatan, posisi jabatan dalam struktur organisasi. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Berisi informasi mengenai gambaran umum pekerjaan, yaitu seperti apa pekerjaannya.
Selanjutnya, tanggung jawab dan tugas merupakan inti dari deskripsi pekerjaan, berisi informasi mengenai tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, batas otoritas pemegang pekerjaan. Selanjutnya, standar kinerja dan kondisi kerja. Standar yang diharapkan perusahaan dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab dalam deskripsi pekerjaan. Berikutnya, kondisi kerja seperti tingkat kebisingan, kondisi berbahaya atau panas. Yang terakhir, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan atau job specification. Informasi dari deskripsi pekerjaan digunakan untuk menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Secara sederhana, spesifikasi pekerjaan menjelaskan profil sebuah pekerjaan atau jabatan. Spesifikasi pekerjaan berisi informasi mengenai keahlian, kecakapan, tingkat pendidikan, kemampuan fisik, pengalaman, kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan. Selanjutnya, standar kinerja pekerjaan atau job performance standard. Fungsi standar kinerja pekerjaan yaitu sebagai target akan usaha yang harus dilakukan oleh pekerja serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan tersebut berhasil dilakukan ataukah tidak. Dalam standar kinerja pekerjaan dicantumkan informasi mengenai 1. Target-target yang harus dicapai, 2. Ukuran keberhasilan kerja. Berikutnya, manajemen bakat atau talent management. Manajemen bakat atau talent management merupakan proses manajemen SDM yang terkait dengan 3 proses, yaitu 1. Mengembangkan serta memperkuat karyawan baru terhadap proses pertama kali masuk di perusahaan. 2. Mengembangkan dan memelihara pegawai yang sudah ada di perusahaan. 3. Menarik sebanyak-banyaknya pegawai yang mempunyai kompetensi, karakter, dan komitmen bekerja pada perusahaan. Istilah talent management pertama kali diperkenalkan oleh McKinsey dan Company following lewat salah satu studio yang dilakukannya di tahun 1997. Pada tahun berikutnya, talent management menjadi salah satu judul buku yang ditulis oleh Ed Mitchell, Helen Hadfield, Jones, dan Beth Axelrod. Selanjutnya, kompetensi dan manajemen bakat. Istilah manajemen bakat ini umumnya berhubungan dengan manajemen yang berbasis kompetensi. Keputusan manajemen bakat sering didorong oleh satu set kompetensi, inti organisasi, dan posisi kompetensi spesifik. Kompetensi adalah karakteristik manusia yang dapat diamati dan diukur untuk mengetahui kinerjanya. Kompetensi biasanya berupa keterampilan. Kompetensi untuk pekerjaan teknisi sistem antara lain meliputi hal-hal mendesain aplikasi, perangkat lunak, menetapkan protokol, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat manajemen bakat. 1. Mengoptimalkan kepuasan terhadap pelanggan. 2. Mengoptimalkan kualitas, kapabilitas, dan produktivitas. 3. Mengoptimalkan komitmen terhadap karyawan yang bernilai tinggi. 4. Mengoptimalkan profitabilitas dan penerimaan. 5. Mengoptimalkan penerimaan terhadap kapitalisasi pasar dan pemegang saham. 6. Mengoptimalkan efisiensi biaya lewat reduksi pemborosan yang berkelanjutan. 7. Mengurangi waktu siklus. 8. Menangani serta mengidentifikasi pengembangan karir pegawai. 9. Menghubungkan usaha-usaha individual dengan sasaran bisnis. 10. Menyamarkan keterampilan dan pekerjaan karyawan. Yang terakhir, mengurangi tingkat masuk keluar karyawan. Sekian, terima kasih.